Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yasinta Nurlela Azizah, didampingi dengan rekan saya Bunga Ratnadila. Kami perwakilan dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait dengan kelahiran anak pertama di dalam keluarga. Ini untuk nama-nama anggota kelompok kami. Kelompok kami mengambil 5 LO. Yang pertama yaitu konsep anak di dalam keluarga. Yang kedua, hal-hal yang harus diperhatikan keluarga dalam kelahiran anak pertama. Yang ketiga, jenis-jenis pengkajian ibu hamil dan kelahiran anak pertama. Yang kelima, jenis-jenis masalah keperawatan terkait kelahiran anak pertama. Dan yang kelima, rencana tindakan yang tepat yang dapat dilakukan terkait dengan kelahiran anak pertama. Sebelum masuk ke dalam LO yang pertama, saya akan menjelaskan terkait dengan tahap perkembangan keluarga dengan kelahiran anak pertama. Jadi, keluarga dengan kelahiran anak pertama ini termasuk ke dalam tahap perkembangan keluarga yang kedua, di mana tahap ini dimulai ketika kelahiran anak pertama sampai anak pertama berusia 30 bulan. Pada tahap perkembangan ini, orang tua akan mengalami transisi dari yang sebelumnya pasangan baru akan bertransisi perannya menjadi orang tua. Selain itu, pasangan baru dengan anak pertama ini akan mengalami perubahan dan harus beradaptasi dengan anggota keluarga, yaitu karena adanya perubahan peran, adanya perubahan interaksi, kemudian adanya upaya untuk mempertahankan hubungan perkawinan yang memuaskan, kemampuan merawat bayi, dan dalam pemilihan kontrasepsi. Sebelumnya kita review ulang dulu terkait dengan keluarga. Keluarga merupakan ikatan antara dua orang atau lebih dalam kelahiran, perkawinan, atau adopsi dan tinggal bersama dalam satu rumah tangga. Sedangkan anak, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan siapa saja yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Yang berarti segala kepentingan dan pengupayaan serta perlindungan terhadap anak berhak diterima oleh anak tersebut. Nah, keluarga diibaratkan kompas pertama anak. Sebelum ia berangkat untuk berkenalan dengan lingkungan di sekitarnya, dengan lingkungan luar, anak akan memperoleh pendidikan pertamanya di dalam keluarga, seperti belajar mengamati, meniru, atau melakukan sesuatu. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, jika anak dengan kelahiran pertama itu termasuk dalam tahap perkembangan keluarga yang kedua. Nah, di sini menurut Duval dan Miller, tahap perkembangan keluarga dibagi menjadi 8. Yang pertama, keluarga dengan pasangan baru atau burgeoning family. Yang kedua, keluarga dengan anak pertama di bawah 30 bulan. Kemudian yang ketiga, keluarga dengan anak prasekolah, di mana anak pertama berusia 2-6 tahun. Kemudian yang keempat yaitu keluarga dengan anak usia sekolah, yaitu anak pertama dengan usia 6-13 tahun. Untuk tahap perkembangan keluarga yang kelima, yaitu keluarga dengan anak remaja, di mana anak pertama dari keluarga tersebut sudah berusia 13 tahun sampai 20 tahun. Yang keenam, tahap keluarga melepas anak usia dewasa muda. Yang ketujuh, keluarga dengan orang tua parubaya. Dan yang kedelapan, keluarga dengan usia lanjut dan pensiunan. Sedangkan menurut Rahmaita 2016, ada 2 tugas dalam perkembangan keluarga yang terbagi menjadi 2 dimensi. Yang pertama yaitu dimensi orang tua, dan yang kedua yaitu dimensi anak. Nah, yang disebut dengan dimensi orang tua yaitu tugas pada tahap perkembangan yang harus dipenuhi oleh orang tua, misalnya penyesuaian peran orang tua, memantau tumbuh kembang anak, dan pelopor pendidikan pertama untuk anak. Sedangkan dimensi anak merupakan tugas pada tahap perkembangan yang harus dituntaskan oleh anak, seperti anak mampu mencapai keseimbangan fisiologis setelah kelahiran, misalnya proses tumbuh kembang sesuai dengan tahapan usianya, mampu menghadapi orang tua, dan lain sebagainya.
Nah, kita masuk untuk LO yang pertama, yaitu konsep anak di dalam keluarga. Konsep nilai-nilai anak atau value of children dalam keluarga merupakan suatu sistem penilaian masyarakat yang berkaitan dengan kelahiran anak dalam suatu keluarga. Nah, bagaimana sih penilaian keluarga terhadap hadirnya anak pertama dalam keluarga tersebut? Menurut Mardian dan Kustanti 2016, keluarga memberikan penilaian terhadap kehadiran anak pertama seperti anak merupakan pelengkap dalam pernikahan. Yang kedua, anak dapat meneruskan harapan, keinginan, ataupun cita-cita orang tua. Yang ketiga, anak dapat membantu dalam menghilangkan rasa sepi, rasa bosan, rasa stres orang tua dalam kehidupan pernikahan. Yang keempat, anak dapat menjadikan orang tua menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab dalam menjalankan perannya, seperti dalam melakukan tugas dan kewajiban untuk membimbing, mendidik, dan mendampingi anak. Dan yang kelima, anak merupakan bagian dari keluarga sebagai pemberi dukungan untuk orang tuanya, misalnya dalam mempertahankan hubungan perkawinan yang memuaskan. Nah, di dalam konsep anak dalam keluarga ini, terdapat fungsi keluarga bagi anak. Menurut Ali 2010, fungsi keluarga bagi anak dibedakan menjadi 5. Yang pertama, fungsi biologi, seperti pengasuhan anak, memberikan kasih sayang kepada anak, memberikan makanan yang bergizi, merawat kesehatan, dan mencegah penyakit pada anak. Yang kedua, fungsi sosiokultural, di mana keluarga ini berhak membantu anak untuk membentuk perilaku berdasarkan norma-norma, tradisi, dan adat istiadat yang berlaku di lingkungan sekitar rumah atau di tempat tinggal anak. Yang ketiga, fungsi psikologis, di mana orang tua dapat membantu anak dalam membentuk kepribadian dan rasa kepercayaan diri, dan kemampuan dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Yang keempat, fungsi ekonomi. Misalnya perolehan keuangan beserta alokasinya dan pengaturan keuangan agar bisa menabung. Yang kelima, fungsi pendidikan, di mana orang tua dapat memberikan pengetahuan, keterampilan, sikap yang berkaitan dengan tanggung jawab seperti ekonomi, sosial, dan adat istiadat sebagai persiapan menuju usia dewasa nanti. Kita masuk untuk LO yang ketiga, yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan keluarga terkait kelahiran anak pertama. Kelahiran anak pertama dalam keluarga akan menjadi pusat perhatian seluruh anggota keluarga, sehingga kebutuhan fisik, emosi, dan sosial akan terjamin untuk terpenuhi. Nah, berdasarkan Esti dan Johan 2020, beberapa hal yang harus diperhatikan keluarga terkait dengan kelahiran anak pertama seperti yang pertama, mempersiapkan diri untuk menjadi orang tua, karena tentunya akan ada perubahan peran dari pasangan baru menjadi orang tua baru. Yang ketiga, beradaptasi dengan perubahan anggota keluarga, seperti adanya perubahan peran, perubahan interaksi, dan perubahan hubungan sosial dalam keluarga. Yang keempat, mempertahankan hubungan yang memuaskan dengan pasangan. Yang keempat, pengetahuan tentang kehamilan dan persalinan. Kita masuk untuk LO yang ketiga, yaitu jenis-jenis pengkajian ibu hamil dan kelahiran anak pertama. Yang pertama, pengkajian ibu hamil atau anak pertama dapat dilakukan dengan melalui wawancara atau observasi menurut Yolanda 2016. Beberapa aspek yang dikaji seperti yang pertama, identifikasi identitas klien, meliputi nama, usia, agama, pendidikan terakhir, pekerjaan, dan alamat. Yang kedua, riwayat perkawinan. Yang ketiga, riwayat menstruasi seperti menarche, siklus menstruasi, teratur atau tidaknya menstruasi, sifat darah, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, HPHT, hari pertama haid terakhir. Yang kelima, riwayat kontrasepsi atau pemilihan KB. Apakah sebelum kelahiran anak pertama ini sang ibu sempat menggunakan alat kontrasepsi atau tidak? Yang keenam, riwayat kesehatan klien terkait dengan riwayat penyakit keturunan, riwayat penyakit menular, dan lain-lain. Yang ketujuh, riwayat obstetri. Yang kedelapan, riwayat perdarahan jika pernah mengalami.
Yang kesembilan, riwayat kehamilan atau ANC atau pemeriksaan antenatal care. Yang kesepuluh, identifikasi nutrisi, eliminasi, personal hygiene, aktivitas istirahat dan tidur, dan seksualitasnya bagaimana. Yang kesebelas, identifikasi psikospiritual tentang pengetahuan ibu, seperti penerimaan dan dukungan ibu terkait akan lahirnya anak pertama, kemudian bagaimana ketaatan orang tua atau ibu dalam beribadah, serta kegiatan sosial spiritual lainnya. Kemudian, dalam pengkajian ibu hamil dan anak pertama, terdapat pengkajian fisik, seperti pengkajian tanda-tanda vital meliputi tekanan darah, suhu, pernafasan, dan nadi. Yang kedua, identifikasi adanya bendungan vena yang muncul karena dapat memicu timbulnya varises seperti pada tungkai kaki, vulva, dan rektum. Yang ketiga, identifikasi adanya edema. Yang keempat, pemeriksaan muskuloskeletal. Yang kelima, pemeriksaan tinggi badan dan berat badan. Yang keenam, pengukuran pelvis. Yang ketujuh, pemeriksaan sistem integumen, gastrointestinal, sistem urinarius, dan sistem reproduksi. Kemudian, ada pengkajian riwayat dan tahap perkembangan keluarga. Menurut Suprajitno 2004, pengkajian terkait perkembangan keluarga berupa yang pertama, tahap perkembangan keluarga saat ini ditentukan oleh anak tertua dari keluarga inti. Yang kedua, tahap perkembangan keluarga yang belum terpenuhi atau tugas perkembangan yang belum terpenuhi oleh keluarga di tahap perkembangan keluarga sebelumnya. Lalu bisa ditanyakan apa kendala yang dialami. Yang ketiga, riwayat keluarga inti. Apakah memiliki riwayat penyakit keturunan, riwayat kesehatan masing-masing anggota keluarga, bagaimana sumber pelayanan kesehatannya. Yang keempat, riwayat keluarga sebelumnya. Yang kelima, tahap perkembangan keluarga saat ini. Yang selanjutnya ada pengkajian struktur keluarga. Menurut Suprajitno 2004, pengkajian struktur keluarga ini meliputi pola-pola komunikasi keluarga, jadi bagaimana cara berkomunikasi antar anggota keluarga, bagaimana frekuensi dan kualitas komunikasinya, kemudian bahasa apa yang digunakan. Yang kedua, struktur kekuatan keluarga, berkaitan dengan siapa yang membuat dan mengambil keputusan dalam keluarga. Misalnya, yang membuat dan mengambil keputusan dalam keluarga itu adalah ayah sebagai kepala keluarganya. Yang keempat, struktur peran. Jadi, apakah masing-masing anggota keluarga ini dapat menjalankan atau memenuhi perannya masing-masing. Yang keempat, struktur nilai dan norma keluarga. Bagaimana nilai dan norma keluarga yang diajarkan, yang dianut di dalam keluarga, apakah sesuai atau tidak dengan norma-norma di lingkungan sekitar rumah atau di tempat tinggal. Yang selanjutnya yaitu pengkajian fungsi keluarga. Menurut Suprajitno 2004, fungsi keluarga dibedakan menjadi 5. Yang pertama, fungsi afektif terkait dengan gambaran diri anggota keluarga. Yang kedua, fungsi sosialisasi, jadi bagaimana interaksi keluarga dengan anggota komunitas di lingkungan sekitar rumahnya. Misalnya, apakah anggota keluarga Tuan X aktif berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, misalnya seperti gotong royong, ataupun perkumpulan di masyarakat lainnya. Yang ketiga yaitu fungsi perawatan kesehatan, seperti penyediaan makanan, pakaian, perlindungan terhadap anggota keluarga yang sakit. Yang keempat, fungsi reproduksi, berapa jumlah anak, kemudian bagaimana rencana terkait jumlah anak dalam keluarga tersebut. Kemudian, apakah metode yang dipilih untuk mengendalikan jumlah anggota keluarga, misalnya dengan penggunaan kontrasepsi jenis apa. Yang kelima yaitu fungsi ekonomi, berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan di dalam keluarga. Selanjutnya, untuk pengkajian stres dan coping keluarga akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bunga Ratnadila.